Halo Sobat Pembaca, Anda sedang menonton atau mendengarkan podcast Ujar Pembaca. Episode ini adalah bagian dari serial Makna Terserak. Kali ini, di episode ini, aku akan membahas buku Stone Blind, Medusa Story, karya Natalie Haynes. Singkat cerita, buku ini adalah sebentuk penceritaan kembali salah satu kisah dari tragedi Yunani yang berfokus kepada kisah Perseus dan Medusa. Tanpa banyak tahu soal tragedi Yunani secara mendalam, aku menduga bahwa biasanya cerita ini dikisahkan dari sudut pandang Perseus yang mungkin dianggap sebagai lakonnya, protagonis, dan Medusa sebagai antagonisnya. Tetapi di buku ini, karena yang ditulis juga di depan subjudulnya Medusa Story, maka titik utamanya adalah Medusa. Siapa Medusa? Medusa adalah seorang atau seekor gorgon monster yang berambut ular dan mempunyai tatapan mata yang mematikan. Siapa yang ditatapnya akan beku lalu mati. Tetapi buku ini mengambil cerita ke belakang, dikisahkan dia sejak kecil, bahkan sejak ketika dia itu dilahirkan jadi seorang dewa yang memperkosa makhluk lain yang menghasilkan dia gitu loh. Kayaknya memperkosa seekor gorgon. Jadi dia tidak murni gorgon, tetapi kemudian bayinya ini diasuh oleh kakak-kakaknya yang gorgon murni. Tentu saja perbedaan fisik mereka, yang anak ini jadi lebih lemah dibandingkan kakak-kakaknya, itu menjadi salah satu dinamik cerita. Jadi dari kecil tadi diasuh sampai akhirnya dia mendapatkan kutukannya. Jadi rambut ular dan tatapan yang mematikan itu adalah sebentuk kutukan. Lalu di sisi lain ada kisah Perseus. Perseus ini adalah salah satu dari anak haram Zeus, dewa utama di mitologi Yunani, di mana Zeus ini punya kecenderungan untuk tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia bisa memerkosa siapapun dimanapun, makhluk apapun, sehingga anak-anak setengah dewanya, baik manusia atau makhluk-makhluk lain, itu banyak berkeliaran di semesta tragedi Yunani ini. Dan salah satunya adalah Perseus. Jadi dari kisah ini si Perseus itu akhirnya jalan hidupnya bertemu dengan Medusa ketika dia terpaksa untuk membela kehormatan ibunya harus memenggal dan membawa pulang kepala gorgon. Dan akhirnya yang kena adalah si Medusa itu. Dan ketika dia tahu bahwa tatapan mata kepala yang udah dipenggal itu masih bisa mematikan, dia memanfaatkannya sebagai senjata. Kenapa kayaknya ini kedengaran sebagai sebuah spoiler? Kenapa aku biarin aja? Karena memang ini sebuah kisah yang sudah diketahui oleh semua orang. Jadi nggak ada spoiler di sini. Kita udah tahu bahwa Medusa akan dipenggal oleh Perseus dan sebagainya. Nah, saya mencatat poin-poin yang berkesan. Poin pertama itu adalah berkaitan erat dengan poin yang baru saya bicarakan tadi. Karena kisah ini sudah pakemnya diketahui oleh banyak orang, sehingga untuk mengapresiasi ini menurut saya adalah bentuk hide and seek atau sembunyi-sembunyian atau kucing-kucingan antara pembaca dan penulisnya. Jadi apa yang disajikan penulis itu pembaca harus menebak-nebak mana yang asli, mana yang ditambahkan atau diubah oleh si penulis. Dan di situ salah satu bentuk apresiasi utama dari penyajian semacam ini menurut saya. Dan itu juga akan sangat tergantung dengan pengetahuan awal si pembaca soal tragedi ini, kisah aslinya gitu loh. Jadi ketika buku ini yang saya dapatkan dari sebuah klub buku, ketika dibahas itu ada mix respons yang suka banget, termasuk saya, yang nggak seneng banget, karena yang ketika kita sampaikan masing-masing kenapa nggak seneng, ternyata dua orang yang punya opini sangat anti buku ini, sangat tidak suka buku ini, bilang bahwa
yang satu orang Yunani, yang satu lagi orang Rusia. Jadi mereka lebih nyaman dalam bahasa mereka masing-masing, dan ketika membaca ini, mereka sudah membaca buku aslinya, jadi pengetahuan mereka sama teks aslinya itu lebih tinggi. Sementara gubahan Inggris ini lebih jauh dari ekspektasi mereka. Jadi mereka lebih berharap sesuatu yang lebih serius, yang lebih mendekati pakemnya. Sementara kenapa aku bisa menikmati banget buku ini, menurut saya juga, bahwa saya tuh malah jadi sangat termotivasi untuk mendalami kisah aslinya dari buku ini gitu loh. Jadi dikenalin ada makhluk ini, ada makhluk ini, ada makhluk ini, seperti ketika kita membaca dunia semestanya Harry Potter, bahwa ada makhluk-makhluk ini. Kalau orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi akan lebih penasaran untuk mencari informasi itu. Dan kalau dalam hal ini adalah sebuah cerita yang sudah pakem banget. Jadi ini poin yang patut dicatat, karena ya cerita yang sudah sangat dikenal tentu ada kelemahan dan atau ada potensi untuk positif dan negatif dari penceritaan kembalinya itu. Selanjutnya, penggambaran Gorgon di sini, kalau Anda Google Medusa akan muncul banyak gambar ya, dan salah satu ya ada yang serem-serem banget, tapi juga ada yang digambarkan wanita cantik dengan rambut ular dan tatapan mata yang garang itu. Jadi penggabungan dua elemen yang kontradiktif itu salah satu bentuk kesenian yang menarik menurut saya. Dan itu juga penggabungan kontradiktif ini dilakukan oleh penulis di buku ini. Jadi Gorgon itu harusnya ekspektasi kita, stereotipnya itu sosok monster yang mengerikan, yang tidak punya rasa takut, dan itu memang dilakukan ketika salah satu kakaknya itu, saya lupa namanya, bilang, aku tidak pernah kena rasa takut sampai ketika aku harus merawat si bayi Medusa ini. Aku jadi tahu apa rasanya mengkhawatirkan anak yang sedang aku asuh dan sebagainya. Jadi di situ kita ngelihat, oh wow, monster yang ngomong kayak gini gitu. Kita dihadapkan dengan sajian kontradiktif semacam itu. Poin yang berikutnya, ini bukan poin yang khas di buku ini aja, karena hampir di setiap penggambaran baik dari film-film Hollywood yang melakukan atau mengambil cerita-cerita tragedi Yunani sebagai basisnya, dewa dan dewi, para dewa-dewi di sana itu selalu digambarkan konyol, picik, dan punya kecenderungan-kecenderungan manusiawi. Jadi mereka mudah cemburu, mereka mudah melakukan hal yang impulsif, nggak berpikir panjang, tindakan atau keputusan mereka itu akan mengakibatkan tragedi di dunia manusia atau dunia makhluk yang lain, baperan dan sebagainya. Jadi salah satu yang menyebabkan yang saya sebut tadi kutukan, jadi Medusa itu punya rambut ular dengan tatapan mematakan, itu juga hasil dari kecemburuannya atau kekesalan Dewa Athena yang tersinggung karena Medusa ini pernah diperkosa oleh Poseidon, Dewa Laut, di kuil yang pemujaan Dewa Athena tadi. Jadi di patungnya Dewa Athena itu mereka melakukan perbuatan yang menyakitkan buat si Medusa, tetapi dengan kepicikannya si Athena malah merasa tersinggung, dan ketika dia marah, dia tidak melampiaskan kemarahannya itu kepada si pelaku atau si pemerkosa, dia malah melampiaskan kepada korbannya. Dia sudah tersinggung aja bahwa tindakan itu dilakukan di dekat patung dia. Jadi dia datangin Medusa, dikutuk dengan rambutnya langsung berular dan menjadi ular dan matanya mematikan. Dan banyak lagi contoh-contoh kepicikan para dewa-dewi itu yang menjadi sumber konflik atau sumber ketegangan di dalam cerita. Nah, ketika saya membaca buku ini, aku mulai curiga banget kok kelihatannya pemilihan katanya sangat dipertimbangkan dengan baik, terutama ketika aku gabungkan dengan audiobooknya, jadi aku mendengarkan sambil membaca. Ketika adegannya seru, maka membacanya lebih cepat, dan kalimat-kalimatnya itu mengalir lancar untuk dibaca dengan cepat.
atau ketika dia menurunkan temponya untuk sesuatu yang lebih slow, kerasa juga di situ. Jadi buku ini memang sepertinya didesain untuk dibaca keras-keras, dan aku kadang-kadang mencobanya juga dan enak gitu loh. Nggak semua buku itu, kadang-kadang ada tulisan yang cuman ada di kepala si penulis tanpa dipikirkan bahwa ini perlu ditampilkan atau di-perform. Nah, di beberapa bab atau ketika aku mulai menyadarinya, selalu diakhiri dengan kalimat terakhir yang kadang-kadang efeknya itu seperti cliffhanger yang membuat kita penasaran untuk bab berikutnya, tetapi juga kadang-kadang ada yang seperti punchline komedi. Jadi ketika ada setupnya, kita dibawa kemana, terus punchline-nya entah itu melakukan summary, melakukan kesimpulan dari semua yang sudah terjadi, atau mengalihkan perhatian kita ke sesuatu yang jauh berbeda. Tapi ya udah, aku catat aja nih. Terus poin berikutnya adalah pemilihan, atau dari segi penulisan juga, bahwa sangat unik, witty, dan suka bermain-main atau playful dalam pemilihan kata atau pemilihan teknik. Jadi ada pilihan teknik yang sangat segar. Misalnya kisah antara Medusa dan Perseus ini adalah, menurut aku salah satu adegan utamanya itu adalah proses pemenggalan itu. Nah, kita udah bisa membayangkan secara stereotip bagaimana adegan pemenggalan biasanya dilakukan. Yang membuat aku kaget adalah adegan pemenggalan itu disuarakan atau dikisahkan dengan obrolan para ular rambut-rambutnya itu. Karena di buku ini si Medusa itu membebat matanya supaya dia tidak tanpa sengaja membunuh orang yang dia tatap atau makhluk yang dia tatap seperti burung-burung dan sebagainya. Tetapi ketika ditutup, jadi tentu dia nggak bisa menyaksikan adegan ketika dia akan dibunuh. Dan itu juga nggak dilakukan dari sudut pandang Perseus atau sudut pandang orang ketiga yang melihat kejadian ini. Yang dilakukan adalah ular-ular itu melihat ada langkah kaki orang datang karena si Medusa ini sedang berbaring dan sebagainya. Menurut aku segar banget teknik itu, dan itu juga nggak panjang karena ular-ular ini tidak digambarkan sebagai ular-ular yang artikulatif, tetapi kalimatnya itu 1-2 pendek-pendek seperti anak kecil gitu. Dan ini saling ngomong satu sama lain. Si ular pertama ada 8 suara kalau nggak salah di situ. Aku baru sadar bahwa itu yang dia lakukan karena referensinya juga nggak sejelas-jelas yang saya omongin ini gitu loh. Tetapi ketika tahu, oh ini yang dilakukan, seger banget itu rasanya. Jadi itu menurut saya yang berkesan. Dan ketika sampai di akhir baca biografi penulisnya adalah si Natalie Haynes, kelahiran 1974. Dia seorang penulis, broadcaster BBC juga, dan dia seorang akademisi ahli ilmu klasik, Yunani kuno dan sebagainya. Tentu saja mitologi Yunani adalah makanan sehari-harinya dia secara akademis. Dan yang menguatkan dugaan saya tadi adalah ternyata dia seorang komedian, stand-up komedian, komika stand-up. Bisa di Google, disebutkan referensi Natalie Haynes stand-up for the classics. Jadi bisalah di Google, banyak banget informasi tentang dia. Yang ingin saya garis bawahi untuk mengakhiri video ini, kalau Anda punya kecenderungan yang sama, menyukai komedi atau sangat berusaha peka untuk pemilihan kata dan sebagainya, di buku ini banyak banget aku garis bawahi dan aku tulis FM, frase menarik, atau KM, kalimat menarik. Nah, bisalah di-share nanti di komen atau di DM saya, kalimat apa atau elemen apa dari segi penceritaan yang kalian temukan ketika membaca buku ini. Oke, gitu dulu ya. Sampai ketemu di buku selanjutnya, di episode selanjutnya. Bye-bye.